Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan jurnalis dalam konferensi pers terkait dengan temuan awal tim investigasi atau tim pemantauan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa atau tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Jadi kami akan nanti membacakan beberapa proses yang sudah dijalankan oleh Komnas dan nanti diteruskan Pak Anam dengan temuan-temuan awal yang ada di Komnas untuk disampaikan ke publik sebagai bentuk akuntabilitas Komnas HAM dan juga terkait fakta-fakta apa, temuan-temuan yang sampai saat ini sudah dihasilkan oleh Komnas sehingga jadi bahan masukan, bahan perbaikan oleh semua pihak. Kira itu konteksnya. Jadi yang pertama, Komnas HAM telah menerima informasi terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang sampai saat ini sudah ada 132 korban meninggal dan ratusan orang luka-luka. Jadi terakhir kan kemarin meninggal. Berdasarkan hal tersebut, sesuai amanat pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dan sebagai bentuk respon cepat, Komnas HAM Republik Indonesia melakukan serangkaian proses awal pemantauan dan penyelidikan atas tragedi kemanusiaan Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 10 Oktober. Jadi persis sehari setelah peristiwa, tim pemantauan penyelidikan dari Komnas HAM sudah sampai di Malang dan melakukan serangkaian kegiatan. Pada 2 sampai 10 Oktober 2022, tim pemantauan dan penyelidikan yang terjadi pada untuk peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 1 Oktober telah melakukan sejumlah permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak, antara lain meminta keterangan terhadap manajemen dan pengurus Arema. Yang kedua, meminta keterangan terhadap pemain Arema, meminta keterangan terhadap Bupati Malang dan jajarannya, meminta keterangan kepada jajaran Brimob, ini yang turun di pengamanan pada saat peristiwa, kemudian meminta keterangan terhadap jajaran Zeni Tempur atau Zipur yang juga ikut mengamankan, kemudian meminta keterangan terhadap jajaran Polres Malang, termasuk juga mantan Kapolres Malang, Pak AKBP Verly Hidayat. Meminta keterangan terhadap saksi-saksi dan korban yang merupakan supporter Arema di daerah Malang Raya. Kemudian meminta keterangan terhadap BPBD Kota Malang, BPBD Kabupaten Malang, dan BPBD Kota Batu. Jadi ada 3 BPBD yang kami mintai keterangan. Kemudian meminta keterangan Ketua Panitia Pelaksana, Panpel, dan Security Officer pertandingan Arema melawan Persebaya. Kemudian yang terakhir meminta keterangan sejumlah men steward yang bertugas pada saat pertandingan. Itu 10 pihak yang kami mintai keterangan. Kemudian juga ini terkait langsung dengan pertandingannya ya. Kemudian tim pemantauan dan penyelidikan juga meminta keterangan dan meminta data-data terkait penanganan korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka yang ditangani oleh sejumlah rumah sakit. Antara lain, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Wafa Husada Malang, Rumah Sakit Tentara Dr. Supraun Malang, Rumah Sakit Bayangkara Hastabrata Batu, Rumah Sakit Teja Husada Kepanjen,
Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang. Nah, dari pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan tersebut, sampai saat ini Komnas HAM mendapatkan sejumlah dokumen dan barang bukti antara lain, barang bukti temuan antara lain, satu dokumen kepolisian, ini terkait dengan rencana pengamanan dan dokumen-dokumen teknis lainnya. Kemudian dokumen data korban, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka dari sejumlah pihak, baik rumah sakit, relawan, keluarga korban, dan pihak-pihak lainnya. Artinya kami selain mendapatkan data resmi dari rumah sakit terkait data yang meninggal dan luka-luka, kami juga mendapat informasi, data-data dari relawan, keluarga korban, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian yang ketiga, video dan foto orisinil dari saksi dan korban. Artinya video yang selain yang banyak beredar di sosial media, begitu, kami juga mendapatkan video-video yang mungkin sampai saat ini belum pernah dipublikasikan. Jadi ini adalah orisinil menjadi milik Komnas, eksklusif gitu, dari saksi dan korban. Kemudian temuan barang bukti berupa bagian dari senjata gas air mata yang saat ini sedang dimintakan uji laboratorium. Itu kira-kira data-data, kemudian dokumen, keterangan yang sampai saat ini berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM. Nah, terkait temuan-temuan sementara akan disampaikan Pak Anam. Silakan Pak Anam. Ya, saya melanjutkan Pak BK. Ini tim yang kemarin turun, sebagian tim yang turun ke Malang, bertemu langsung dengan korban, bertemu langsung dengan berbagai pihak, termasuk juga aparat Brimob, Zipur, dan lain sebagainya. Ya, ini temuan-temuan awal ya, dan ini masih bisa berkembang. Yang pertama adalah bahwa berdasarkan keterangan dan informasi mendalam, ditemukan informasi terkait prakondisi dan rencana pengamanan. Jadi memang salah satu fokus Komnas HAM melihat berbagai kekerasan, jumlah korban yang begitu besar, kami memang melihat bagaimana rencana pengamanan dan prakondisi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pertandingan tersebut berjalan dengan aman dan nyaman bagi supporter dan lain sebagainya. Nah, kami mendapatkan banyak informasi, banyak data sangat mendalam terkait ini. Jadi dokumen-dokumen juga kami dapatkan semuanya terkait rencana pengamanan dan prakondisi. Nah, prakondisi ini juga kami dapatkan dari berbagai pihak keterangannya. Jadi tidak satu pihak, berbagai pihak, kepolisian, teman-teman Aremania, supporter dan lain sebagainya, ini kami dapatkan cukup mendalam dan lengkap. Yang kedua, bahwa sekitar 14 sampai 20 menit pasca peluit panjang tanda pertandingan selesai dibunyikan, kondisi di Stadion Kanjuruhan Malang masih terkendali. Ya, pemain Arema kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Aremania, jadi memang ini ada tradisi begitu, yang berada di Stadion Kanjuruhan Malang. Selanjutnya pada saat pemain Arema menuju ruang ganti, sejumlah Aremania menghampiri pemain dan memeluk pemain dengan tujuan untuk memberikan semangat. Jadi kalau kita lihat dengan detail, kami mendalami ini video dan keterangan berbagai pihak, termasuk juga pihak-pihak yang terekam ada di dalam stadion, ya, baik supporter, pemain, steward, itu kami uji dengan video yang kami dapatkan, yang itu masih ada metadatanya, jadi bukan video yang tersebar di sosial media. Itu kita nilai bahwa 14 sampai 20 menit pasca peluit ditiupkan, itu suasananya sebenarnya terkendali. Detail kami melihatnya, dan memang ada supporter yang masuk ke lapangan, tapi itu untuk memberikan semangat.
Itu yang kami lihat. Angka ini jadi penting bagi kami untuk mengukur sebenarnya kapan gas air mata juga keluar dan sebagainya, yang itu menurut kami menjadi pemicu utama kepanikan para supporter yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban meninggal dan korban luka-luka. Jadi standing kami tetap di situ. Ya, jadi teman-teman Arema itu datang menghampiri pemain, memeluk pemain, saling menangis, terutama pemain asli Malang yang besar, lahir di Malang, besar di klub binaan Arema, sampai masuk ke Arema. Wah, itu kan pada menangis, terus dipeluk, dikasih semangat, ayo ini salam satu jiwa nih, jangan menyerah lagi. Nah itu terkonfirmasi itu. Terkonfirmasi, kami dapatkan informasinya demikian. Yang nomor 3, bahwa berdasarkan video, informasi, dan keterangan yang diterima oleh Komnas HAM RI, ditemukan bahwa kondisi pintu tribun terbuka, meskipun yang dibuka adalah pintu kecil termasuk pintu tribun 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ini yang memang membuat hiruk-pikuk di awal. Jadi banyak di sosial media mengatakan bahwa pintunya tertutup. Kalau pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal, dan kami konfirmasi firm ya dari berbagai video, termasuk video yang tersebar di media yang dikasih caption bahwa pintunya tertutup, padahal itu pintunya terbuka. Ya, padahal itu pintunya terbuka. Ya, pintu kecil, memang harus lihat dengan serius gitu. Nah, kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak BK. Kalau semalam kita bilang itu salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu-pintu ini terbuka. Termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 terbuka tapi kecil. Memang itu keluar masuknya begitu. Sehingga memang di titik itulah sumbatan orang nggak bisa bergerak. Ya, terus karena memang matanya pedas, sesak napas dan sebagainya, akhirnya banyak menimbulkan jatuh korban. Yang berikutnya adalah bahwa penembakan gas air mata, ya, penembakan gas air mata pertama kali ditembakkan ke arah Tribun Selatan sekitar pukul 22.08.59 WIB, dan tim sedang mendalami titik krusial yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Hal ini yang memicu kepanikan penonton dan muncul dinamika di lapangan menjadi ricuh. Jadi ini yang tadi berdasarkan video kunci, video eksklusif, ya, dan beberapa keterangan dari saksi, ya, yang selamat begitu, walaupun sempat ada juga yang pingsan di titik itu, dan kita sandingin dengan video yang kami punya. Nah, kami sedang menghitung karena ada satu yang sangat krusial yang sepanjang pengetahuan kami ini belum terpublikasi, dan video ini memang video yang diproduksi oleh yang meninggal. Jadi video tersebut direkam oleh salah satu korban yang meninggal. Jadi memang video ini sangat krusial. Dia bisa merekam dari sejak di tribun sampai di titik pintu itu, dan merekam banyak hal. Dan dia sendiri bagian dari yang meninggal. Dan ini memang tribun yang banyak dibicarakan pintunya tertutup, itu terbuka. Oke. Temuan yang krusial lagi, bahwa Kapolres Malang sempat mengajukan permintaan perubahan jadwal pertandingan yang semula memang jam 8 malam menjadi jam setengah 4 sore, ya, namun ada penolakan dari PT LIB sehingga jadwal pertandingan dilaksanakan sesuai jadwal semula, yaitu pukul 20 jam 8 malam. Nah, ini komunikasi terkait perubahan jadwal, permintaan perubahan jadwal, terus penetapan kembali jadwal dan sebagainya,
baik keterangan maupun dokumen-dokumennya maupun bukti-bukti yang lain kami dapatkan, sehingga kami cukup dalam soal ini. Ya, kami tahu apa yang terjadi, termasuk juga kenapa kok itu tidak bisa dirubah, walaupun salah satu alasan kepingin merubahnya adalah soal keamanan. Nah, itu poin itu mendalam, nanti kami akan buat di laporan akhir. Yang berikutnya adalah bahwa kapasitas resmi Stadion Kanjuruhan Malang adalah 38.054 penonton, sehingga Kapolres ya di saat seperti ini komunikasi tidak bisa berubah dan sebagainya, memang membuat surat kepada PT LIB ya, yang itu meminta supaya, dan kepada Panpel itu meminta supaya tiket itu dikurangi. Itu kami juga dapat cukup lengkap komunikasinya, termasuk dokumen resminya, termasuk apa konteksnya kok itu sampai dimunculkan angka diminta supaya dikurangi, padahal di saat yang sama tiket sudah dicetak 43.000 ya, sudah dipesan 42.516 tiket. Jadi di saat itu sudah ada permintaan penurunan, tapi yaitu kondisinya karena sudah dicetak 43.000, sudah dipesan 42.516 tiket. Terus yang berikutnya adalah ditemukan penggunaan gas air mata dan mendapatkan informasi mengenai karakter gas air mata dan senjata yang digunakan. Jadi kami memang, karena ini karakter dan mandatnya Komnas HAM, soal kekerasan, soal kematian dan sebagainya, ini juga menjadi salah satu fokus kami. Jadi di samping soal rempam, rencana pengamanan, prakondisi, termasuk juga penggunaan senjata, karena ini terkait erat dengan kekerasan, jumlah korban dan sebagainya. Nah, kami memang mendalami ini dan kami mendapatkan gas air mata tersebut, informasi terkait gas air mata tersebut, termasuk juga sejumlah karakter senjata yang digunakan. Jadi kami melihat langsung senjatanya, bahkan kami memegang langsung senjatanya, kami menghitung juga senjatanya dan sebagainya. Kami cukup lengkap soal ini. Nah, termasuk di sini misalnya yang melakukan penembakan terhadap menggunakan gas air mata adalah Brimob dan Samapta atau Sabara. Jadi tidak hanya Brimob tapi juga Sabara juga melakukan penembakan gas air mata. Nah, itu temuan-temuannya untuk sementara ini sebenarnya cukup detail gitu, cuman karena banyak media yang kepingin tahu update-nya. Padahal minggu depan itu kami berencana meluncing laporan laporan akhir, tapi karena banyak yang tanya kepada kami, saya, Pak BK dan teman-teman yang lain memutuskan ya udahlah kita preskon update ini. Dan semua ini cukup detail, ini hampir semua, ini salah satu bagian yang dokumen-dokumen ini kami dapatkan. Ini enggak saya, yang ini sengaja saya balik. Ini sebagian dari dokumen yang kami dapatkan, terutama soal rencana pengamanan, soal komunikasi, bagaimana penyelenggaraan, termasuk juga postur dari tata kelola penyelenggaraan itu terkait jam, terkait pasukan, terkait stadion, terkait korban dan sebagainya ada di sini. Belum lagi dokumen-dokumen video yang juga kami dapatkan cukup lengkap. Foto, video, termasuk video-video yang tadi kami sebutkan, video yang orisinil. Jadi kami untuk mengecek dan mengukur tembakan di menit keberapa, di titik berapa, diarahkan ke mana, mengakibatkan apa, kami berdasarkan metadata video yang kami punya. Jadi videonya harus punya metadata. Nah, ini salah satu yang juga penting. Ini postur, ini 38.000, ini postur Stadion Kanjuruhan. Jadi ini resmi
Ya, ini angka resmi 38.000 sekian itu ini resmi, terus ukuran pintu dan lain sebagainya juga ada di sini. Ya, yang ini yang juga kami dalami. Ya, soal tiket yang begitu banyak padahal ini resmi. Gitu. Angkanya 38.000 itu ini angka resmi stadion sana, tapi kenapa kok ada penyetakan tiket melebihi dari kapasitas stadion, karena itu salah satu yang mengakibatkan situasi ini banyak mengalami jatuh korban. Kami mengagendakan, ya langsung aja Bu ya. Kami mengagendakan itu juga melakukan permintaan keterangan terhadap Direktur PT LIP, Direktur Utama Indosiar, ya sebagai broadcasternya, terus ahli hukum olahraga dan PSSI. Kami rencanakan besok. Kami berharap semua pihak yang kami rencanakan untuk permintaan keterangan besok bisa bekerja sama dengan kami untuk membuat terangnya peristiwa. Apa yang kami lakukan dalam konteks hari ini ya untuk korban dan untuk perbaikan sepak bola kita, sehingga tidak boleh lagi ada korban-korban berikutnya. Ini soal tata kelola sepak bola, soal tata kelola keamanan, dan soal pelindungan hak asasi manusia. Terima kasih. Yuk. Oke. Oke. Bukain foto yang pintu aja nanti di gambar di karpet, yang tertutup ya. Lanjut. Oke, lanjut. 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 Udah cukup ya? Iya, ini soal Renpam ya. Ini banyak pertanyaan soal rencana pengamanan. Kami punya dokumen resminya. Kami punya konteks bagaimana itu berlangsung. Kami punya dinamika minimal 10 hari sebelum hari H. Komunikasinya bagaimana sampai muncul penambahan pasukan ya dari berbagai polres di seputaran Malang.
kami punya informasi juga postur keamanan di Malang, ya terutama di Kabupaten Malang. Kami juga punya informasi terkait karakter dari BKO yang ada di pertandingan kemarin. Termasuk kalau tadi dikatakan apakah permintaannya PHH, ya tertulisnya memang PHH. Gitu. Termasuk yang lain-lain kami punya dokumen resminya, kami punya konteksnya, kami punya informasinya. Nanti akan kami sampaikan lebih detail ketika laporan akhir. Oke. Terus tadi bagaimana dengan karakter senjatanya? Senjatanya kami pegang, kami lihat, kami teliti. Jadi jelas karakternya kayak apa, ya. Lubang senjatanya berapa kami juga lihat. Nanti kami akan sampaikan detail termasuk foto-foto dari senjata-senjata tersebut di laporan akhir. Oke, kalau tadi ada pertanyaan selongsong peluru yang ditemukan oleh Komnas HAM berapa, semua warna yang tadi disebutkan kami tahu, kami lihat, kami pegang, dan kami dokumentasikan. Ya, mulai dari merah dan sebagainya itu merah, hijau, biru, kuning. Nah itu kami semuanya dapat dokumen itu dan dapat penjelasannya. Oke, termasuk juga kami juga mendapatkan selongsong itu. Ini Mas Arif ini yang salah satu yang megang bekas selongsongnya itu jarak sekitar 30 cm ya. 30 cm itu masih panas. Jadi dilihat gini masih panas dia. Terus ada beberapa teman yang pegang barangnya, ya tangannya juga panas. Itu juga kami dapatkan semuanya terkait itu semua. Bagaimana hasilnya nanti di laporan akhir, termasuk kami memang berharap laboratorium yang kami gunakan sesegera mungkin juga memberikan hasil kepada kami. Kan kami nggak punya kemampuan untuk meneliti kandungannya apa, CN lah, CS lah, atau apapun itu, ya kami nggak bisa mengidentifikasi itu, makanya kami bekerja sama dengan teman-teman di Malang sana, termasuk juga dengan labornya, bukan labor, laboratoriumnya, ya itu. Terus tadi apa ya yang terakhir? Ini soal video. Ya, ini soal enggak. Kalau video enggak. Foto. Begini. Yang disebut pintu ini yang disebut pintu terbuka itu cuma ini aja. Kecil. Ini masuk satu orang, ini masuk satu orang. Idealnya cuma 2 orang aja. Kalau desek-desekan 2 enggak bisa, tapi ya seset. Informasinya dimensinya itu 75 cm lebarnya, tingginya 180. sliding door. Yang dibuka hanya 2
daun pintu aja itu. Jadi slidingnya tidak dibuka. Dari titik ini sampai titik ini itu lebarnya 2,7. Dari titik ini sampai titik ini lebarnya 2,7. Oke. Yang terbuka hanya titik sini sama titik ini. Ini 75, ini 75. Pak, di pintu itu apakah ada yang menjaganya, Pak? Di luar ada. Di luar ada. Bentar, saya jelasin ini. Kenapa banyak saksi yang mengatakan, ini terutama yang dari dalam ya, yang dari dalam mengatakan tidak bisa terlihat pintunya tertutup. Ya, beberapa saksi kunci yang kami dapatkan, yang mau masuk ke pintu 12, yang mau masuk ke pintu 13, itu memang sesek, sehingga karena itu kan tangganya curam gini. Nah itu kalau kita begini terus di depan kita ada apa? Ada orang, ya pintu yang kecil itu nggak akan terlihat. Yang terlihat cuma ini saja, ini saja. Yang dia memang nggak bergerak, tapi untuk melihat ini ya nggak kelihatan. Termasuk teman-teman coba lihat di TikToknya siapa nih? Itu terbuka. Jadi kalau captionnya ditulis tertutup, itu terbuka. Lihat baik-baik. Hanya kecil. Hanya kecil di titik itu. Banyak hal. Yang salah satunya adalah ini biar nggak ada perdebatan ini pintunya tertutup atau terbuka. Termasuk juga kami menyusur di balik pintu ini pintu 3 ya. Ada satu pintu yang sebenarnya itu pintu 3 yang di publik itu ada kuncinya. Itu kami telusuri ini pintu 3 atau pintu berapa dan kenapa ini kok masih ada gemboknya dari luar. Ternyata itu pintu 3 bukan pintu 13. Ini biar nggak miss saja. Oke ya. Jadi memang kami ini contohnya ini. Ya. Jadi kalau ini masih curam di sini. Nah kalau masih curam di sini, orang di tribun sini melihat pintu ini, ya nggak akan kelihatan kalau banyak orang di sini. Ya karena yang kelihatan cuma ini, kalau ini nggak bergerak, banyak kecil ini nggak kelihatan. Makanya betul yang dikatakan banyak saksi bahwa pintunya tertutup itu, ya pengertiannya karena memang mereka nggak bisa melihat. Karena yang bisa melihat rata-rata jatuh menjadi korban. Rata-rata demikian. Itu nanti di laporan akhir. Oke, itu nanti di laporan akhir. Nah, terkait miras ya, keberadaan miras dan sebagainya, batu dan sebagainya begini. Kalau teman-teman melihat dengan jelas di video itu, yang dilempar-lempar itu pertama apa? Sepatu. Jadi kami juga menemukan banyak sepatu di lapangan. Lah itu kenapa kok dilempar itu? Karena panik. Karena kepanikan karena gas air mata itu. Yang gas air mata yang memang ke shuttle ban awalnya, terus habis itu merangsek ke tribun, bahkan nggak tribun bawah, tapi sampai ujung tribun ujung juga kami dapatkan. Nah itu yang membuat panik nggak karu-karuan ya, ada sepatu diambil sepatu dilempar. Jadi lemparan sepatu itu memperlihatkan kayak benda begitu, padahal itu sepatu. Kami juga heran ini kok banyak sepatu yang tertinggal di dalam stadion, ternyata itu lempar pakai sepatu. Kayak senjata untuk melawan sebenarnya. Ketidakberdayaan begitu sehingga sepatu yang dipakai. Begitu. Nah, makanya kami sampai detik ini mengatakan bahwa pemicu dari jatuhnya banyak korban adalah gas air mata. Khususnya gas air mata yang ditembakkan kepada tribun. Di laporan akhir akan kami jelaskan titik krusial kenapa kok jatuh korban di pintu-pintu yang krusial itu. Kami punya dokumennya, kami punya videonya,
kami menyebutnya itu video kunci atau video eksklusif. Kalau ditanya tadi, apakah di publik nggak ada, kami pastikan sampai detik ini nggak ada. Soal miras, ya, ini soal miras ini. Yang pertama adalah soal miras yang 2 dos dan sebagainya, itu kami juga konfirmasi. Ya, ini dipimpin Pak Gatot, waktu itu kami ketemu sama korban, pimpin Pak Gatot ketemu sama Dispora, karena itu ketemunya di gedung Dispora. Ya. Intinya begini, itu bukan untuk diminum Pak, itu untuk sesuatu yang lain. Itu sudah dibawa 2 dus, ya, dibawa sama lapor. Tapi kalau teman-teman Komnas HAM kepingin tahu yang lebih banyak, ini yang lebih banyak, ayo ditunjukinlah lebih banyak itu, karena itu memang produk UMKM untuk sesuatu yang lain dan tidak untuk diminum. Oke, nanti detailnya kami jelaskan di laporan akhir dengan fotonya, dengan bukti-buktinya, kita sandingin bukti yang lain dan sebagainya. Lah, terus itu ditemukan botol gepeng di stadion juga, botol ya. Botol gepeng di stadion. Mereka bilang minum aja kami nggak boleh pakai aqua, bukan gelas loh, aqua botol aja nggak boleh, apalagi kalau aqua plastik nggak boleh, apalagi botol kaca. Nah, kalau pipih itu kan botol kaca. Dia bilang begini nih, jawabannya analogis. Mau beli tiket aja harus parkir 3 hari, Cak. Masa beli minuman yang mahal begitu? Tolong diartikan sendiri. Itu omongannya begitu, beli tiket aja parkir 3 hari, apalagi beli itu. Nah, yang berikutnya begini, itu kan ada serangan, itu kan mau menyerang teman-teman Arema, pemain Arema. Nah, teman-teman Arema nangis, kalau mau nyerang nggak mungkin peluk-pelukan, itu kan banyak itu video peluk-pelukan. Dan yang paling penting, kalau memang kayak begitu, itu bisnya Arema juga dibakar. Kalau memang mau marah kepada teman-teman Arema, bisnya Arema nggak diapa-apain. Jadi kita dorong ini semuanya dibuka, termasuk juga tata kelola soal sepak bolanya. Ya, kenapa misalnya ada Matchcom yang 2 hari sebelum hari pertandingan datang melakukan evaluasi dan sebagainya, ya termasuk harusnya mengevaluasi pintu ini karena bagian dari stadion misalnya. Jadi tidak hanya ngecek soal garis, tidak hanya ngecek soal jalan. Nah itu gimana misalnya? Termasuk juga tata kelola tiket ini. Wong jelas-jelas di sini 38.000 kok itu sampai meludak nyetaknya 43.000 dan sebelum-sebelumnya katanya juga nyetaknya begitu tergantung pertandingan. Jadi orientasinya bukan tergantung pada kapasitas stadion, pada keamanan semua yang ada di stadion, tapi ya pada jumlah tiket misalnya. Nah itu juga problem juga, serius. Nah ini makanya kami kepingin tanya terkait tata kelola sepak bola ini kepada semua pihak gitu. Termasuk kenapa kok ada pertimbangan keamanan diganti waktu, kenapa kok masih tetap jam 8 malam misalnya, itu juga kami ingin konfirmasi. Kami mendapatkan informasi yang cukup lengkap, termasuk komunikasi-komunikasi yang terjadi, belum bisa kami umumkan karena memang kami juga harus memberikan kesempatan kepada semua pihak yang ada dalam narasi itu untuk memberikan keterangan. Sehingga informasi di kami imparsial, makanya kami berharap ya PT LIB besok bisa datang, kami juga berharap teman-teman PSSI juga bisa datang, broadcaster juga bisa datang, agar informasinya agar lengkap, sehingga ketika kita melihat peristiwa nggak hanya satu sisi tapi semua sisi komprehensif dan bisa memberikan satu rekomendasi yang tidak hanya soal bagaimana peristiwanya terjadi, tapi rekomendasi bagaimana agar tidak berulang kembali. Terakhir, Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang memberikan keterangan, memberikan informasi, memberikan dokumen, termasuk juga kepada teman-teman kepolisian, teman-teman TNI, teman-teman Panpel, teman-teman Medcom, relawan dan sebagainya yang terbuka kepada Komnas HAM dan memberikan keterangannya. Tanpa keterbukaan mereka kita juga tidak dapat dokumen yang cukup lengkap ini. Termasuk kami mengapresiasi teman-teman Aremania
dan seluruh masyarakat Malang yang bahu-membahu untuk membangun mekanisme solidaritas, menolong apple to apple terhadap saudaranya, temannya, tetangganya yang mengalami musibah ini. Dan itu salah satu sikap yang terbaik bagi korban, membangun solidaritas. Kami ucapkan terima kasih ke teman-teman Aremania dan masyarakat Malang pada umumnya yang bahu-membahu membantu dan menjelaskan proses yang terjadi. Solidaritas terhadap korban. Terima kasih. Oke ya. Iya, terima kasih Pak Anam. Saya kira jadi besok kami mengundang mulai pagi PSSI, LIB dan juga broadcaster plus juga ahli hukum olahraga. Harapannya memang tadi satu soal tata kelola dan yang kedua adalah soal pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga PSSI adalah penanggung jawab tertinggi persepakbolaan di Indonesia. LIB ini kan juga bagian dari kalau soal pelaksana teknis dari kompetisi yang ada. Itu ke sana. Terus yang lain saya kira ya mumpung ini kesempatan baik, saya kira atas nama Komnas HAM kami mengucapkan berduka cita kepada korban. Sudah 132 korban yang meninggal dan ratusan yang luka-luka. Karena itu saya kira kita juga perlu sejenak menundukkan kepala, berdoa untuk para korban. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih dan kita semua saya kira berharap bahwa tragedi Kanjuruhan adalah yang terakhir. Tidak ada lagi korban jiwa dan kita semua punya tanggung jawab untuk mencegah hal yang sama terulang kembali. Bukan hanya insan persepakbolaan, Komnas HAM, tapi semua pihak yang ada di Indonesia termasuk juga FIFA. Apalagi sebentar lagi katanya mau datang ke Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Semoga hari ini bisa berkontribusi banyak untuk langkah persepakbolaan ke depan. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat buat kita semua.